Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai model antrian Poisson. Yang pertama, di sini kita akan mengenal dulu tentang model antrian. Kemudian kita masuk ke model antrian Poisson. Di sini model antrian Poisson ada dua. Yang pertama, proses Poisson. Dan yang kedua, kita akan mengenal mengenai asumsi dari Poisson. Kemudian yang ketiga ada mengenai tentang distribusi Poisson. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai model antrian. Adapun struktur mengenai struktur model antrian, di mana yang pertama itu garis tunggu atau sering disebut antrian. Atau queue. Dan yang kedua itu fasilitas pelayanan. Atau juga disebut dengan service facility. Adapun struktur model antrian, yang pertama itu adalah antrian atau queue, dan yang kedua itu fasilitas pelayanan atau service facility. Baiklah, sekarang kita masuk mengenai teori antrian. Yang pertama, ada proses dari antrian. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai proses antrian. Proses antrian yaitu suatu kondisi subjek menuju suatu area untuk dilayani dan menghadapi suatu keterlambatan yang disebabkan oleh mekanisme pelayan yang mengalami kesibukan. Di sini faktor paling penting yaitu keterlambatan dan pelayanan atau pelayan. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur-unsur antrian. Yang pertama ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan ini melibatkan beberapa distribusi, yaitu yang pertama probabilitas, yang kedua distribusi Poisson, yang ketiga eksponensial, dan yang terakhir kemudian yang kedua ada distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan itu ada dua juga, yaitu dilayani individu dan juga kelompok. Yang ketiga ada perilaku pelanggan pada antrian. Dan yang keempat ada peraturan pelayanan. Yang kelima klarifikasi model antrian. Dan yang keenam ukuran sumber kedatangan. Baiklah, saya akan membahas atau menjabarkan mengenai unsur-unsur artian dari yang pertama sampai yang keenam. Yang pertama kita masuk ke distribusi kedatangan. Di sini distribusi kedatangan itu biasanya dinyatakan dalam distribusi probabilitas tertentu seperti distribusi probabilitas Poisson, eksponensial, dan distribusi Erlang. Kedatangan pelanggan untuk masuk dalam sistem antrian terbagi menjadi dua, yaitu kedatangan individu dan kelompok. Yang kedua, distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan dibutuhkan pola pelayanan, yaitu waktu pelayanan. Waktu pelayanan berupa variabel acak yang distribusi probabilitasnya diketahui. Pelayan kepada pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu secara individu dan pelayanan secara kelompok. Kemudian yang ketiga, ada perilaku pelanggan pada antrian. Perilaku pelanggan pada sistem antrian merupakan faktor yang penting. Perilaku pelanggan pada sistem antrian bisa mempengaruhi analisis pada barisan antrian. Perilaku manusia dalam sistem antrian berperan sebagai berikut.
Yang ketiga, perilaku pelanggan pada antrian tadi ada sistem antrian berperan. Ketiga, perilaku pelanggan pada antrian. Perilaku pelanggan pada sistem antrian merupakan faktor yang sangat penting. Perilaku pelanggan pada sistem antrian bisa mempengaruhi analisis pada barisan antrian. Perilaku manusia dalam sistem antrian berperan sebagai berikut, yaitu jockeying. Jockeying itu adalah suatu perilaku manusia untuk mengurangi waktu tunggu dengan berpindah dari antrian satu ke antrian yang lain. Kemudian, balking. Balking sendiri diartikan sebagai suatu perilaku di mana seseorang masuk dalam antrian dan menunggu hingga memperoleh pelayanan. Kemudian, reneging. Ada reneging. Reneging sendiri artinya adalah suatu perilaku di mana seseorang masuk dalam antrian namun belum memperoleh pelayanan, kemudian meninggalkan antrian tersebut. Kemudian kita masuk yang keempat, ada peraturan pelayanan. Pelanggan pada sistem antrian dapat dilayani secara individual atau kelompok. Peraturan pelayanan sangat penting sebab peraturan pelayanan menghasilkan keputusan yang digunakan untuk menyeleksi pelanggan pada sistem antrian. Siapa yang akan dilayani terlebih dahulu? Terdapat 4 cara yang mengambil keputusan pada peraturan pelayanan. Ada 4 cara. Yang pertama ada FIFO. FIFO sendiri artinya first in first out. Bisa juga menggunakan istilah first come first server atau FCFS. Aturan pelayanan ini menerapkan pelanggan pertama yang datang akan dilayani terlebih dahulu dan pelanggan yang mengantri untuk melakukan transaksi di teller di bank. Kemudian ada last in first out atau LIFO. LIFO ini juga bisa diistilahkan dengan last come first served atau LCFS. Aturan ini menerapkan pelanggan yang terakhir datang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada random selection for service atau bisa kita bilang RS. RS ini bisa juga menggunakan istilah service in random order atau zero. Pada peraturan ini, setiap pelanggan pada antrian mempunyai peluang yang sama untuk dilayani terlebih dahulu, misalnya pada arisan. Kemudian yang keempat ada priority service atau PS. PS ini bisa diistilahkan juga dengan prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang lain. Misalnya, seseorang yang mempunyai penyakit yang lebih serius akan dilayani terlebih dahulu. Yang kelima ada klarifikasi model antrian. Klarifikasi model antrian itu memiliki 4 model antrian. Yang pertama, satu saluran satu fase atau bisa kita bilang single channel single phase. Merupakan model antrian yang memiliki satu jalur antrian dan satu pelayanan. Contoh model ini adalah mengantri di sebuah bilik ATM. Kemudian yang B ada satu saluran multifase atau kita bisa bilang single channel multiphase. Merupakan model antrian yang memiliki satu jalur antrian dan beberapa fase pelayanan yang disusun secara seri. Yang ketiga ada multi saluran satu fase atau bisa kita bilang multi channel single phase yang merupakan model antrian yang mempunyai lebih dari satu jalur antrian dan hanya satu fase pelayanan. Contohnya itu adalah pembeli tiket bioskop. Dan yang terakhir ada multi saluran multiphase atau bisa kita bilang multi channel multiphase. Model antrian ini memiliki beberapa jalur antrian dan beberapa fase pelayanan yang disusun secara seri. Contohnya itu produksi pewarnaan kertas yang prosesnya dimulai dari kertas yang dimasukkan ke dalam mesin pewarnaan, kemudian kertas dimasukkan ke dalam mesin pemotong, kertas dipilih, kemudian kertas dimasukkan ke dalam mesin pengepukan. Yang keenam ada ukuran sumber kedatangan. Di sini sumber kedatangan pelanggan bisa bersifat terbatas atau tak terbatas. Sumber terbatas atau finite source berarti bahwa pelanggan yang datang untuk mendapatkan pelayanan terbatas, seperti pada kerusakan mesin-mesin yang menunggu servis dari montir. Sumber yang tak terbatas atau infinite source adalah pelanggan yang terus datang tanpa henti seperti panggilan terhadap operator telepon. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu model antrian Poisson. Yang pertama kita akan membahas mengenai proses Poisson. Proses Poisson itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama ada proses stokastik. Proses stokastik diartikan sebagai di mana xt, proses stokastik di mana buka kurung perawal xt di mana t itu adalah elemen dari t besar. Ini merupakan himpunan semua kemungkinan nilai xt pada suatu ruang sampel dengan t adalah himpunan indeks yang berkaitan dengan waktu diskrit di mana t besar itu 0,1, 2 dan seterusnya. Ini adalah himpunan semua kemungkinan.
dengan T besar ini merupakan himpunan indeks yang berkaitan dengan waktu diskrit. T besar ini, di mana T besar ini nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua ada proses membilang. Proses membilang buka kurung kurawal n besar, n besar buka kurung T, di mana T lebih besar sama dengan 0. Buka kurung kurawal n besar T, di mana T lebih besar sama dengan 0. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari ini, yaitu yang pertama, n besar buka kurung T harus lebih besar, n besar buka kurung T harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian NT adalah bilangan bulat. Kemudian n besar buka kurung T, T kecil merupakan dan harus bilangan bulat. Kemudian jika T lebih kecil dari S, maka n besar T kecil lebih kecil sama dengan n besar S kecil. Kemudian untuk T lebih kecil dari S, n besar S kurang n T menyatakan kejadian yang terjadi pada interval waktu. Terjadi pada interval waktu. Terjadi pada interval waktu T, S. Buka kurung T, S tutup kurung. Proses membilang juga mempunyai sifat orderliness, yaitu peluang dari dua atau lebih kedatangan yang terjadi secara bersama-sama diabaikan. Kemudian ada juga sifat memori, sifat tanpa memori atau memorylessness, yaitu setiap titik dalam waktu proses membilang saling bebas dengan masa lalu. Berikutnya ada kenaikan bebas. Kenaikan bebas merupakan proses membilang yang disebut dengan proses kenaikan bebas atau independent increments. Jika banyaknya kejadian yang terjadi pada interval waktu terpisah adalah saling bebas, artinya banyaknya kejadian yang terjadi pada waktu T, yaitu NT bebas dari banyaknya kejadian yang terjadi pada waktu antara T dan T tambah S, yaitu pada waktu T dan T tambah S, yaitu n besar buka kurung T tambah S dikurang n besar buka kurung T kecil. Kemudian ada kenaikan stasioner. Proses membilang juga disebut proses kenaikan stasioner atau stationary increments. Jika distribusi dari banyaknya kejadian yang terjadi pada interval yang berikutnya ada kenaikan stasioner atau stationary increment. Jika distribusi dari banyaknya kejadian yang terjadi pada interval waktu tertentu hanya tergantung pada panjang interval. Dia tidak tergantung pada letak intervalnya. Artinya, banyaknya kejadian pada interval waktu T1 tambah S dan T2 tambah S, yaitu N T2 tambah S dikurang N kali T1 tambah S, mempunyai distribusi banyaknya kejadian pada interval waktu T1 dan T2, yaitu N kali T2 dikurang N kali T1 untuk semua T1 lebih kecil dari T2, di mana rumusnya itu P buka kurung N kali S tambah T dikurang N kali S sama dengan K, dan sama dengan PK kecil kali T. Berikutnya kita masuk ke proses Poisson. Proses Poisson itu adalah proses membilang buka kurung kurawal NT di mana T lebih besar sama dengan 0 adalah proses Poisson dengan laju lambda lebih besar 0 jika yang pertama itu jika N0 sama dengan 0. Dan yang kedua, banyaknya kejadian pada dua interval yang tidak tumpang tindih serta bebas, yaitu untuk setiap
S lebih besar T, lebih besar U, lebih besar V, lebih besar dari 0, dan variabel acak N kali S dikurang N kali T dengan variabel acak N kali U dikurang N kali V saling bebas. Yang ketiga, peluang ada kejadian K dalam interval waktu T terdistribusi Poisson dengan min lambda kali T untuk setiap S, T lebih besar sama dengan 0, maka berlaku VK kali T sama dengan P buka kurung N buka kurung lagi T tambah S tutup kurung N kali S sama dengan K tutup kurung sama dengan buka kurung lambda kali T tutup kurung pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min lambda kali T, di mana K-nya itu, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke fungsi 0 buka kurung H. Fungsi ini fungsi H dikatakan 0H jika limit H sampai ke 0 fungsi H per H sama dengan 0. Di sini ada contoh mengenai fungsi OH untuk interval waktu yang kecil di mana H lebih besar dari 0, maka eksponensial minus lambda kali H sama dengan sigma dari tak hingga sampai N sama dengan 0, di mana minus lambda kali H pangkat N per N faktorial sama dengan 1 dikurang lambda kali H ditambah lambda kali H pangkat 2 per 2 faktorial ditambah lambda kali H pangkat 3 per 3 faktorial sampai dengan seterusnya. Sampai dia lambda kali H pangkat N per N faktorial. Kemudian eksponensial min lambda kali H sama dengan 1 dikurang lambda kali H ditambah 0 kali H. 1 dikurang E minus lambda kali H sama dengan lambda kali H tambah O kali H. Pada persamaan 1 kurang E minus lambda kali H sama dengan lambda kali H tambah 0 H menunjukkan peluang dari kejadian interval H lebih besar dari 0, sedangkan persamaan E minus lambda kali H sama dengan 1 kurang lambda kali H tambah 0 kali H menunjukkan peluang tidak ada kejadian. Dari interval H lebih besar dari 0 dan dapat ditulis dengan rumus P N besar kali H sama dengan 0 sama dengan 1 kurang lambda kali H tambah 0 kali H untuk sifat fungsi O kali H dan H lebih besar dari 0. Kemudian kita masuk ke proses Poisson, di mana proses pembilang buka kurung kurawal NT, di mana T lebih besar sama dengan 0 adalah proses Poisson dengan laju lambda lebih besar dari 0 jika yang pertama N0 itu sama dengan 0, yang kedua bersifat kenaikan stasioner yang kita bahas di awal tadi, kemudian yang ketiga P buka kurung N kali H sama dengan 1 sama dengan lambda kali H tambah 0 kali H, yang keempat P buka kurung N kali H lebih besar sama dengan 2
sama dengan 0 kali H. Untuk menyatakan peluang bahwa ada kejadian K yang terjadi pada interval waktu 0, T dengan T lebih besar sama dengan 0, berlaku rumus PK buka kurung T sama dengan P kali N T sama dengan K mutlak N 0 sama dengan 0 tutup kurung, di mana K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita masuk contoh mengenai proses Poisson, di mana misalkan XT adalah banyaknya ikan yang ditangkap pada waktu interval 0, T. Di sini kita andaikan ikan yang tersedia sangat banyak, dan prosesnya itu melalui XT di mana T lebih besar sama dengan 0, maka dapat dianggap sebagai proses Poisson. Proses Poisson. Kesempatan menangkap ikan di sungai tidak tergantung dengan banyaknya ikan yang telah tertangkap. Maka dengan demikian, pemancing yang baru saja tiba di sungai mempunyai kesempatan yang sama untuk menangkap ikan dengan pemancing yang sudah menunggu selama 4 jam untuk menangkap ikan. Karena di sini kita memakai distribusi atau proses Poisson di mana XT T lebih besar sama dengan 0. Misalkan T itu adalah waktu. Maka kita dapat menentukan pemancing lain bisa tiba di sungai itu untuk mengantri dan mengambil ikan. Pemancing lain bisa proses kedatangan untuk mengantri atau memiliki kesempatan untuk menangkap ikan dengan pemancing yang sudah menunggu selama 4 jam. Itu karena adanya proses Poisson tadi. Begitulah dia. Kita akan membahas distribusi Poisson dengan hubungan dari antrian. Di sini kita membuat ini distribusi Poisson. Di sini yang pertama ada variabel acak. Yang kedua ada range. Yang ketiga ada fungsi probabilitas. Yang ketiga ada mean. Yang keempat ada mean. Yang kelima ada peluang kumulatif. Dan yang terakhir ada peluang tidak ada kedatangan selama periode waktu A. Distribusi Poissonnya itu variabel acaknya itu banyaknya kedatangan N selama periode waktu T. Range-nya itu N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian fungsi probabilitasnya rumusnya itu Pn T sama dengan lambda kali T pangkat N eksponensial minus lambda kali T per N faktorial, di mana N-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian min-nya itu lambda kali T kedatangan selama satuan waktu. Selama waktu T. Kemudian peluang kumulatifnya itu ada Pn lebih kecil sama dengan N T sama dengan P0 T tambah P1 T tambah titik-titik sampai tambah Pn kali T. Kemudian peluang tidak adanya itu rumusnya P0 A sama dengan elemen eksponensial minus lambda kali A. Baiklah, kita masuk ke contoh 3. Ada soal mengenai kelahiran bayi pada suatu negara mempunyai min 1 kelahiran setiap 12 menit. Maka hitunglah peluang tidak adanya bayi yang lahir pada 1 hari. Di sini kita menggunakan distribusi Poisson. Pertama kita mencari lambda. Lambdanya itu rumusnya 24 dikali 60 per 12 sama dengan 120 kelahiran per hari. Ini menggunakan distribusi eksponensial. 12 menit itu ini. Dan kita akan menghitung peluang tidak ada bayi yang lahir pada 1 hari dihitung dengan distribusi Poisson, yang mana P0 buka kurung 1 sama dengan 120 dikali 1 dikali eksponensial minus 120 dikali 1 per 0 faktorial. Maka jawabannya itu eksponensial minus 120. Ini hasilnya adalah 0. Jadi pada
pada pertanyaan yang tadi, hasil peluang tidak adanya bayi yang lahir pada 1 hari itu sama dengan 0. Berarti tidak ada bayi yang lahir pada 1 hari. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini diperkenalkan oleh Simeon Dennis Poisson pada tahun 1781 sampai 1840. Dipublikasikan pada tahun 1838. Langsung ke definisinya. Distribusi Poisson ialah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada periode waktu tertentu. Maksudnya yaitu pada waktu tertentu, yaitu misalnya kejadian pada siang hari saja, atau malam hari saja, atau pada menit-menit tertentu saja, atau pada bulan-bulan tertentu saja. Apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Maksud saling bebas ini yaitu tidak ada hubungan pada waktu lain, jadi hanya satu waktu. Ciri khas dari distribusi Poisson yaitu memiliki rata-rata kejadian. Di sini saya memiliki beberapa definisi dari beberapa referensi. Kedua, yaitu percobaan yang menghasilkan nilai numerik dari variabel acak X yang menyatakan banyaknya kejadian khusus yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Disebut percobaan Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit. Ketiga, distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskrit yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Definisi keempat yaitu distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi dalam periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas. Dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian berakhir. Definisi terakhir sama seperti definisi yang pertama. Langsung kita masuk pada rumus distribusi Poisson. Di sini saya memiliki 3 rumus. Pertama, rumusnya yaitu peluang dari peubah acak X sama dengan mu pangkat X kali E pangkat minus mu per X faktorial. Di sini E maksudnya yaitu bilangan logaritma natural. Dan ini mu adalah rata-rata kejadian. Sedangkan X adalah variabel random diskrit atau jumlah kejadian. Atau bisa juga rumusnya itu peluang dari peubah acak X, lambda kali T sama dengan lambda T pangkat X E pangkat minus lambda T per X faktorial. Atau bisa juga peluang dari peubah acak X di mana X ini mengandung kejadian-kejadian tertentu sama dengan E pangkat minus lambda. E di sini adalah bilangan logaritma natural dikali lambda pangkat X per X faktorial. Di sini memiliki definisinya. Lambda atau mu adalah rata-rata. Jika tidak dalam suatu saat dia memiliki rata-rata, maka bisa dicari dengan N kali P, di mana N ini adalah banyaknya amatan, P ini adalah probabilitas sukses, X adalah variabel random diskrit, sedangkan E bilangan logaritma natural. Ini sudah ditentukan oleh beberapa pakar matematika bahwa nilai E yaitu 2,71828. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini kita ketahui average-nya 3, rata-ratanya 3, terjadi 3 kecelakaan per bulan, setiap bulan. Jadi ditanya berapakah peluang jika terjadi 5 kecelakaan. Langsung jawab, diketahui rata-ratanya tadi adalah 3 kecelakaan. Ditanya jika kecelakaan terjadi pada 5 kali kecelakaan, berarti P X sama dengan 5. X nya tadi yaitu jumlah kejadian. Langsung masukkan peluang dari peubah acak X sama dengan jumlah kejadiannya 5 sama dengan E pangkat minus 3. 3 ini yaitu rata-ratanya dikali 3 pangkat 5 per 5 faktorial
sama dengan 2,71828 pangkat minus 3 dikali 3 pangkat 5 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 0,101. Masuk ke contoh kedua. Rata-rata banyaknya nasabah yang masuk ke dalam antrian bagian teller suatu bank setiap menitnya adalah 2. Tentukan peluang dalam 5 menit datang 7 orang nasabah ke dalam antrian bagian teller tersebut. Anggaplah banyaknya nasabah yang memasuki antrian berdistribusi Poisson. Jadi di sini kita tidak bisa memastikan bahwa setiap menitnya itu datang beberapa orang. Bisa jadi pada setiap menitnya itu bisa datang 2 orang, 5 orang, 10 orang, bahkan tidak ada orang sekalipun juga bisa terjadi. Jadi di sini diketahui lambdanya adalah 2. Setiap menitnya adalah 2. Berarti 2 per menit. Waktunya ditanya, tentukan peluang dalam 5 menit. Berarti T-nya 5 menit. Maka untuk mencari, maka langsung kita masuk ke dalam rumusnya. T buka kurung X, lambda T sama dengan lambda T pangkat X kali E pangkat minus lambda T per X faktorial. Berarti P X sama dengan 7. Kejadiannya kan ini, datang 7 orang nasabah pada setiap 5 menit. Jadi P buka kurung 7, lambda T-nya 10, jadi 10 sama dengan lambda T 10 pangkat X yaitu pangkat 7 kali E pangkat minus 10 per 7 faktorial. 10 pangkat 7 dikali 2,71828 pangkat minus 10 per 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 0,0901. Contoh ketiga. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Maka diketahui N-nya 20. N itu adalah banyaknya amatan. Ini kan menggunakan 20 mesin. Sedangkan P-nya 0,02. P itu adalah probabilitas suksesnya 0,02. X-nya ditanyanya 3. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Maka untuk mencari mu-nya atau rata-ratanya yaitu N kali P. 20 kali 0,02 sama dengan 0,4. Langsung masukkan ke rumusnya. P buka kurung X sama dengan mu pangkat X kali E pangkat minus mu per X faktorial. Ditanyakan X-nya sama dengan 3. Maka P X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat minus 0,4 per 3 faktorial sama dengan 0,4 pangkat 3 kali 2,71828 pangkat minus 0,4 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0,0072.